البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang kekalnya surga dan neraka. Dan sekarang kita masuk pada poin yang ke-373 berhubungan dengan pertanyaan hal satamtali'ul jannatu wan nar. Apakah surga dan neraka itu akan penuh dengan penghuninya? Makhluk yang begitu besar, apakah akan penuh kelak? Wal jawabu na'am. Jawabannya iya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, wa tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Allah katakan telah sempurna kalimat Rabbmu, sungguh betul-betul aku akan memenuhi neraka Jahannam dengan para jin dan manusia secara keseluruhan. Yaitu akan dipenuhi oleh jin dan manusia. Dari mereka-mereka yang kufur pada Allah, menyekutukan Allah, membangkang dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya dari hamba-hamba yang ketika di dunia tidak bersyukur, intinya tidak bersyukur. Mereka telah diciptakan, diberi rezeki, tapi kufur dengan menyerahkan peribadatan kepada selain Allah ataupun dengan melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentang perbandingan ikhwani fillah antara penduduk surga dengan penduduk neraka, maka perbandingan yang sangat jauh. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan, tatkala Allah Subhanahu wa taala memanggil Adam, kemudian Allah perintahkan akhrij ba'than nar, keluarkan rombongan yang akan masuk ke dalam neraka. Kemudian ditanya, fikam, pada setiap berapa dari kumpulan manusia yang dikirim ke dalam neraka? Maka Nabi mengatakan, fi kulli alfin tis'umi'ah wa tis'ah wa tis'in. Dalam setiap 1000 yang dikirim ke neraka 999. Tentunya ini perkara yang sangat mengkhawatirkan. Sebagaimana pula dulu para sahabat radhiyallahu alaihim sangat khawatir. Mereka termasuk dari golongan yang dikirim ke dalam neraka tersebut. Akan tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam telah jelaskan bahwasanya rombongan yang begitu banyak, dari kalangan Ya'juj dan Ma'juj,
999 dan dari kalangan kalian umat Muhammad 1 orang. Walaupun demikian tentunya ikhwan fillah seorang tidak boleh merasa aman dari terjatuh dalam siksa Allah Subhanahu wa taala. Tapi hendaknya dia senantiasa berhati-hati. Berhati-hati dengan meninggalkan larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Jangan sampai dia terjang. Dan dengan menunaikan perintah-perintah yang diwajibkan jangan sampai dia tinggalkan. Atau dengan kata lain, intinya pada apa? At-taqwa. Dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan bahwa perbandingan antara penduduk surga dengan penduduk neraka ini perbandingan yang sangat jauh dalam hadis yang lain. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam Sahihain. Beliau mengatakan kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi qubbatin nahwan min 40 rajulan. Faqala atardawna an takunu rubu'a ahlil jannah. Dulu kami bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam suatu kubbah dengan jumlah sekitar 40 orang. Kemudian Nabi mengatakan, apakah kalian ridha untuk menjadi 1/4 penghuni surga? Jadi 1/4 penghuni surga dari kalangan umat Muhammad. Maka para sahabat mengatakan, qulna na'am. Kami katakan iya. Dalam sebagian riwayat mereka bertakbir menunjukkan kegembiraan, fakabbarna. Maka kami pun bertakbir. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang lebih menggembirakan lagi, ataradawna an takunu thulutsa ahlil jannah. Apakah kalian ridha untuk menjadi 1/3 penghuni surga? Faqulna na'am. Maka kami katakan iya. Faqala walladzi nafsi biyadihi inni la arju an takunu nisfa ahlil jannah. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku berharap untuk kalian menjadi 1/2 penghuni surga. Dan hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa beliau ikhwani fillah doa yang mustajabah. Fadzalika annal jannata la yadkhuluha illa nafsun muslimah. Dan yang demikian itu dikarenakan surga tidaklah akan masuk ke dalamnya kecuali jiwa yang muslimah, jiwa yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tegaskan dalam riwayat yang lain, mal muslimuna fil kufar illa kasya'ratin bayda fi thaurin aswad. Tidaklah kaum muslimin dibandingkan pada orang-orang kafir kecuali ibarat satu helai rambut yang berwarna putih pada seekor sapi jantan yang berwarna hitam. Au kasya'ratin sauda fi thaurin abyad, atau ibarat sehelai rambut yang berwarna hitam pada seekor sapi yang berwarna putih. Satu dibandingkan sekian banyak rambut-rambut yang ada pada seekor sapi. Tentunya ini akhwani fillah perbandingan yang sangat jauh, yang menunjukkan betapa besarnya nikmat yang Allah berikan kepada siapa-siapa yang selamat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Kenapa? Satu dibandingkan sekian banyak helai-helai rambut yang ada pada seekor sapi.
Dan juga dulu telah kita lewati pula dari sekian penduduk surga dan saf-saf mereka, berapa saf penduduk surga itu Abu Muhammad? Nah, dari sekian saf penduduk surga yang jumlahnya Ishruna wa mi'ah, 120 saf. Kemudian 80 saf tayyib untuk umat ini, sedangkan 40 saf dari umat-umat yang lain. 40 saf berarti lebih dari setengah bahkan Allah Subhanahu wa taala berikan. 62/3. Subhanallah. Nas'alullah al-afiyah wa nas'alullah al-i'anah. Kita kembali kepada kitab. Wa haditsu Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajjatil jannatu wan nar. Surga dan neraka beradu hujjah. Sebagaimana telah kita lewati pada pembahasan yang lalu berhubungan dengan mayoritas penduduk surga dan mayoritas penduduk neraka. Fadzakara al-hadits wa fi akhirih walikilaikuma alayya mil'uha. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis dan di akhirnya Allah Subhanahu wa taala katakan, dan untuk kalian berdua atasku untuk memenuhinya. Dalam artian menjadi tanggung jawabku untuk memenuhinya. Baik. Dan penuhnya surga dengan Allah Subhanahu wa taala ciptakan makhluk-makhluk selain selain manusia untuk bisa memenuhi surga. Sedangkan neraka penuhnya dengan apa? Dengan Allah Subhanahu wa taala letakkan kakinya di neraka sehingga penuh dan tidak lagi meminta tambahan. Dan semua ini kita wajib beriman dan tidak boleh kita membagaimanakan, bertanya-tanya tentang bagaimananya. Coba kita beriman terhadap perkara-perkara gaib tersebut. Yang jelas Allah telah janjikan untuk memenuhi dua makhluk yang diciptakannya ini, yaitu surga dan neraka. Nas'alullah azza wa jalla ay yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardah. Walhamdulillahirabbil alamin.